fasilitas PDAM airnya, Ya, fasilitas jalannya, ya, terus selanjutnya mungkin fasilitas pendidikannya, ya. kesehatannya. Selamat datang Bang Muntazar. Ya, saya panggil Bang atau apa nih Bang? Boleh. Bang Terima kasih, Muntazar. Jadi selamat datang di Lob Sumawe Podcast ini, dan mudah-mudahan kita nanti akan berbincang-bincang tentang sebenarnya migas di tempat kita ini masih ada atau bagaimana ini ya. Mungkin Bang Muntazar, saya mau tanya dulu. Mungkin sama-sama kita ketahui dulu kota Lok Sumawe terkenal dengan kota petrodolar, dengan kehadiran tahun 80 kehadiran adanya gas, ditemukan gas di daerah Aceh Utara ya. Kemudian dengan itu makanya lahirlah ada Exxon Mobil ya, kemudian lahirnya Arun ya, kemudian juga dari situ lahir berbagai macam yang menciri khaskan kota ini menjadi kota metropolitan ya, untuk mengarah kepada kota metropolitan, karena dengan waktu pertama sekali hadir BI di sini ya, di Banda Aceh belum ada, tapi di sini sudah ada. Kemudian ada Junda Plaza ya. Kemudian ada lahirnya industri-industri ya waktu itu, industri seperti PIM dan sebagainya, KKA dan sebagainya, AF ya. Ini semua muaranya adalah bagaimana arah kota itu sebenarnya sudah metropolis kalau dikelola dengan baik saat ini, kan gitu Bang ya. Iya, Menurut Abang gimana Bang ini? ya sebenarnya kalau kita lihat harusnya seperti abang bilang tadi bahwa memang harus jadi metropolis sih. Ya, Mengingat sumber daya yang ada di kita ini kan jauh sebelum Banda Aceh, tapi kita duluan maju. ya, Mungkin ke ibu kota provinsi dulu belum punya mall, tapi di Lok Sumawe sudah punya mall. ya, Terus di Banda Aceh belum punya BI, ya. tapi kita di sini Sudah punya BI. Ya. Ditambah lagi bisa seperti salah satunya adalah dealer terbesar pada saat itu. Ya. Mereka pertama di Aceh, maksudnya ke Lok Sumawe. Oh, pertama di Aceh, ya. Mereka masuknya ke Lok Sumawe. Inilah salah satu kelebihan kita di Lok Sumawe ini pasca hadirnya pabrik gas yang dibangun oleh Exxon Mobil pada saat itu. Dan sampai hari ini per 2015 hal itu sudah habis masanya mereka, tinggal setelah itu sudah dikelola oleh Pertamina. Ya. Ya. Jadi habisnya 2014 ya Bang ya. Kan ini rentan waktu dari tahun 80 ke 2014. Kalau kita lihat sebenarnya yang seperti kita katakan, karena fasilitasnya sudah lengkap semuanya. Apalagi kalau kita lihat mungkin jalan-jalan ke komplek Arun itu, baik itu perumahan dan sebagainya, saya rasa dengan kehadiran nanti mungkin ada Blok Andaman ya, yang kabarnya pabrikasinya juga di Batam. Kenapa nggak kita dorong ke sini? Ini gimana Bang? Ini kita makin ke dalam nih, ke migas ini Bang, karena saya lihat ini menarik ya. Kita mempersiapkan diri gitu kan. Jangan kita nanti suatu saat begitu sudah masuk semuanya seperti Arun lagi gitu. Kita penonton ya, kita ikut-ikut gaya gaya konsumtif dari masyarakat yang hadir di sini ya, di tempat kita, tapi kita tidak menikmati bagaimana pembangunan yang ada waktu era keemasan lah ya kita bilang itu. Gimana Bang menurut Abang ini Bang? Ya, harusnya ini kesempatan kedua yang diberikan ke kita, baik dari kesempatan yang Allah kasih ke kita ini adalah kesempatan kedua. Tinggal bagaimana kita mengelola ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama adalah pasca selesainya kontrak Exxon Mobil dengan pemerintah, ini kan diambil alih oleh Pertamina. Nah, di saat diambil alih oleh Pertamina, ada beberapa kekurangan aktivitas. Salah satunya adalah aktivitas yang ada di NSB itu kan udah mulai turun. Faktornya mungkin hanya beberapa
sumur saja yang bisa dieksplor. Selebihnya kan itu memang sudah kosong. Itu. Yang kedua, dari pemanfaatan itu karena memang ada banyak fasilitas yang tinggal, pemerintah melalui satu ide yang brilian, saya pikir itu adalah membuat ini menjadi satu kawasan, yaitu kawasan ekonomi khusus. Itu dibentuk berdasarkan PP nomor 5 tentang kawasan ekonomi khusus. Yang salah satunya, sebenarnya ini ada beberapa, ada lebih kurang sekitar 11 kek yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah kek Losmawe. Keunggulan kek Losmawe ini sebenarnya kita sudah lengkap semua, Bang. Sudah lengkap dalam artiannya adalah kita punya fasilitas airport yang sangat memadai. Terus kita punya pelabuhan itu malah ada 3 paling sedikit, yaitu ada punya PIM, ada punya Pelindo, dan punya PT Arun sendiri. Dan di area ini sendiri juga dengan adanya kek ini kan konsorsium dia. Konsorsium diusulkan oleh 4 perusahaan besar, itu Pertamina, Pelindo, Pupuk Indonesia, dan salah satu perusahaan pemerintah Aceh. Kalau nggak salah nama Patna ya. Patna. Dan ini sampai hari ini kalau dilihat yang banyak aktivitas itu hanya Pupuk Indonesia. Mereka sudah melakukan pembangunan untuk NPK, proyek NPK, dan sekarang sedang berjalan. Mungkin progresnya sekitar 20-30% sudah. Itu perkembangannya. Itu perkembangan yang kedua lah istilahnya. Terus yang selanjutnya, karena ini memang kawasan kek, salah satu yang sudah dilakukan perubahan fungsi itu adalah dari LNG jadi LPG. LNG ke LPG. LPG, yaitu ada lahirnya perusahaan Pertarun Gas. Pertarun Gas ini lahir dia berkat kerjasama PLN dengan Pertamina. Jadi PLN dia ada buat sedikitnya ada 2 pabrik di sini, yaitu PLTMG 1 dan PLTMG 2. Gitu. Berarti kalau kita melihat kenyataan bahwasanya kawasan ekonomi khusus Lok Sumawe, kalau mungkin dari sekian yang digariskan pemerintah untuk dibangun kawasan ekonomi khusus, saya rasa mungkin Lok Sumawe yang paling lengkap ya, Bang. Yang sudah lengkap lah. Kalau yang lain itu membangunnya dari nol yang kebanyakan gitu ya. Tapi yang saya heran ini dari memang yang lengkap kota kek Lok Sumawe, tapi kok nggak terbangun-bangun, tapi yang lain terbangun ini makanya perlu kita tahu ini sedikit ini. Itulah kita nggak paham juga maksud dasarnya bagaimana, tapi saya punya literatur pada saat itu tahun 2017 kita pernah diskusi dengan beberapa teman, salah satunya yang disampaikan oleh pihak Pupuk Indonesia itu adalah kendalanya adanya kendala yang dihadapi itu ada salah satunya adalah masalah raw material supply, habis itu harmonization with society, research, satu lagi masalah rental space. Rental space ini kan karena sudah lari ke Elman. Sudah lari ke Elman. Jadi mungkin itu kendala yang disampaikan. Kita sendiri tidak terlalu masuk ke sana, mungkin ada metode-metode yang harus gitu. Tapi intinya saya sangat berharap suatu saat kita harus ada sesuatu lah yang bisa kita ini. Gebrakan ya, Bang. Berarti itu sangat dibutuhkan gebrakan dari pemerintah daerah dan masyarakat kita di sini gitu, Bang, untuk mempersiapkan ini ya. Benar. Karena kedatangan yang musim kedua lah ini ya. Musim kedua yang diberikan oleh Allah kepada masyarakat kita di Aceh Utara, Lok Sumawe, dan Aceh pada umumnya, bahwa kehadiran migas kita ini sudah dari dulu sampai sekarang memang dilirik oleh perusahaan-perusahaan dari luar gitu kan. Tentunya kesiapan gitu dari kita. Setidak banyaknya gini, Bang, kita melihat kenapa ya
di beberapa tempat kita lihat ketika kehadiran dari industri-industri migas dan sebagainya, itu cenderung setelah itu selesai masyarakatnya kembali kepada posisi di bawah gitu. Ini kenapa Abang melihatnya? Mungkin ada beberapa daerah atau mungkin ada di beberapa daerah yang lain tuh mungkin nggak seperti itu gitu. Gimana menurut Abang nih? Iya, kalau pemikiran saya gini Bang, di kita mungkin ada ada kekurangan yang dilakukan mungkin masalah komunikasi. Iya. Karena kenapa? Saya perhatikan sekarang yang paling muncul itu di Bojonegoro. Iya. Mereka sinkronisasi antara perusahaan yang masuk Iya. ke dalam site-nya Pertamina yang sedang dibangun dengan pemerintah daerah ini sangat bagus. Iya. Sampai ada cara-cara, salah satunya adalah si perusahaan yang masuk ini harus lapor dulu ke dinas tenaga kerja. Setelah ada surat yang dikeluarkan ataupun sudah ada komunikasi, baru dia boleh masuk sana. Ini membuat pemerintah daerah mengerti perkembangan yang terjadi di daerahnya. Kalau kita di sini bisa jadi ada juga komunikasi itu mungkin, tapi hanya sebatas pelaporan awal, tidak sampai ke mungkin perkembangan progres pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kita siap dengan semua yang terjadi. Dalam artiannya dengan pengalaman 30 tahun lebih, banyak sekali engineer-engineer yang ada di tempat kita ini yang memang siap untuk melakukan sesuatu. Untuk daerah kita gitu Bang ya? Daerah kita minimal. Karena kenapa? Mereka sekarang pasca keluar dari Arun misalnya, mereka itu malah ke luar negeri. Jadi ekspatriatnya di luar negeri. Ekspatriatnya di luar negeri. Berarti memang kalau kita lihat sangat menarik ya, ketika dari daerah kita yang dulu di petrodolar ini udah keluar, sebenarnya kan ini bisa kita menjadi jaminan bagi kita bahwasanya kota ini menjadi kota yang besar gitu kan gitu. Saya melihat juga Bang, ini tadi sebuah kota migas lah ya. Ini kita kan kota migas sebenarnya ini. Cuman saya melihat ada beberapa daerah yang kota migas itu selalu membicarakan baik itu membicarakan tentang tentang kemigasan dan sebagainya. Dan kita di kota kita agak jarang sekali Bang. Dan saya memang ini sangat mengharapkan sekali dengan peran dari akademisi ya, apalagi sekarang sudah ada yaitu migas center ya di Unimal ya, kan ini bisa dimanfaatkan untuk selalu memberikan seminar-seminar pelatihan tentang ke dunia migasan gitu ya kan. Jadi sehingga dengan datangnya nanti investor baru, kita tidak kelabakan dan jadi penonton nanti begitu wah kami kok nggak diterima, kami nggak ini kan gitu Bang. Ini menurut Abang gimana ini Bang kehadiran ini? Ya, mungkin karena informasi agak terputus ataupun bagaimana, saya juga tidak berapa mengerti metodenya bagaimana. Tapi yang malah saya pikir masyarakat itu banyak informasi itu hanya sebatas di media. Di media. Tidak seperti kita dapat di satu dinas ataupun atau lembaga yang berkompeten gitu ya. Lembaga berkompeten. Contoh kayak sekarang kita di sini itu kan sedikitnya ada 2 calon investor yang bakal masuk itu seperti di Andaman. Di Andaman mereka mungkin dalam tahun ini ataupun tahun depan sudah mulai aktivitas. Terus selanjutnya Zaratek Blok Lok Sumawe. Itu di Blok Lok Sumawe. Itu bloknya kita sebenarnya. Blok kita ya. Namanya udah Blok Lok Sumawe gitu ya. Namanya Blok Lok Sumawe. Harusnya itu blok kita. Walaupun mereka banyak pekerjaannya nanti akan dilakukan di tengah laut ya. Di tengah laut. Jadi feedbacknya harusnya seandainya ini kita sudah dapat informasi detail yang disampaikan oleh salah satu lembaga ataupun apa. Dinas tenaga kerja kita kan bisa lakukan sesuatu. Gebrakan-gebrakan ya Bang. Melakukan sesuatu. Karena di samping itu semua fasilitas yang dibutuhkan itu kita udah punya. Betul. Kita punya. Karena kenapa? Di saat PT Arun itu dulu masih ada, semua fasilitas itu mulai dari maintenance,
operation, terus pelabuhan dan lain-lain sebagainya mereka sudah ada. Sudah ada. Dan itu adanya di Losmawe. Adanya di Losmawe itu adanya di kawasan Kek. Kawasan Kek itu adalah satu kawasan yang memberi nilai lebih bagi investasi. Nah, dia bisa mengurangi pajak di saat di saat dia materialnya masuk ke tempat kita, itu non pajak kalau nggak salah saya. Bebas pajak ya. Bebas pajak. Terus selanjutnya seandainya dia mau investasi di situ, ada pemotongan pajak 5 sampai 20 tahun. Nah, anggaplah seperti Abang bilang tadi bahwa Blok Andaman itu akan melakukan satu pekerjaan yang paling besar itu selain dari pengeboran adalah buat platformnya. Buat platformnya. Informasi yang kita dapat kemarin-kemarin platformnya akan difabrikasi di Batam. Seandainya ini bisa dikomunikasi, bisa dilakukan satu pendekatan dengan pihak perusahaan tersebut, ya, negosiasi kemudian itu, apalah ya, namanya. Mungkin pemerintah bisa melakukan membentuk satu tim lah, membentuk satu tim yang memang dia punya profesional di sana. Karena kalau dilihat dari BPMA, kita tidak bisa berharap banyak. Kenapa saya bilang kayak gitu? BPMA itu adalah regulator, dia tidak bisa mengarahkan harus si A, si B, dan si C. Nah, tapi pemerintah inilah melalui salah satu badan usaha ataupun merekrut orang yang profesional untuk melakukan satu pembicaraan bisnis. Negosiasi yang ini tingkat tinggi atau gimana, gitu ya. Sehingga pemanfaatan lahan yang sudah ada di Kek ini bisa dimanfaatkan. Karena ini juga akan menguntungkan bagi mereka. Untuk membuat platform tadi ya? Iya, membuat platform. Platform ini mungkin kita sampai 600.000 orang bisa tenaga kerja terserap situ ya. Karena dia berapa ribu day in itu yang harus diselesaikan. Betul. Dan jangka waktunya juga panjang ya? Jangka waktunya sangat panjang. Dia materialnya ini kan secara tidak langsung akan dibawa dari luar. Di saat material datang, otomatis ada pajak yang harus dibayar. Betul. Mungkin kalau dibawa ke tempat lain, pajak itu harus dibayar. Bukan ke sini ya? Bukan ke sini. Bukan ke daerah kita ya? Bukan ke daerah kita. Tapi seandainya dia bangun di Losmawe, walaupun ini kawasan Kek, tapi kan ada sesuatu proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Iya. Jadi pemerintah daerah tidak hanya memikirkan tentang APBK aja gitu ya, tapi kalau menurut saya Pak ya, jangan pikirkan lagi APBK, tapi cari dari luar gitu ya. Karena ini akan banyak ini yang datang investor-investor gitu ya. Belum lagi kita cerita pertanian kota dan sebagainya ya Bang. Jadi itu akan terserap sekitar 6.000 tenaga kerja. Oke lah. Kalau misalnya ada diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan terus-menerus, berarti kan bisa ya katakanlah sekitar 2.000 untuk daerah kita bisa terserap Pak ya. Bisa. Istilahnya nggak usah yang tinggi-tinggi kali, tapi yang menengah sedang masih bisa lah dengan ada pelatihan tadi Bang ya. Dan seandainya kita lihat pun kita mampu walaupun dengan high risk, pekerjaan high risk yang terjadi di sini kita mampu. Kita punya SDM yang bagus. Betul. Karena pertama pengalamannya memang sudah beberapa tahun. Itu udah tercatat dalam sejarah ya gitu ya. punya pekerja-pekerja ahli-ahli di bidang itu ya. Dan SOS kita tidak hanya berbicara untuk hari ini. Jauh sebelum ini habis, kita sudah punya kemampuan untuk itu kan. Nah, kita punya engineer mekanikal yang handal, punya engineer untuk piping yang handal, punya engineer yang di fire-nya yang handal. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin seandainya. Yang penting ini kondisi ini harus betul-betul dilakukan supaya minimal proses fabrikasi platform yang akan dilakukan oleh perusahaan yang akan eksplor Andaman ini harus dibawa ke Losmawe. Itu aja dulu. Betul. Nah, masalah material, saya pikir ini mereka akan bawa material sebagian besar dari Eropa mungkin. Yang kedua, ada material yang harus dilakukan mungkin sekitar 2-30% material dalam negeri. Nah, lokal ya. Lokal, tapi kan tidak terlalu jauh. Antara Jakarta ke Aceh ini kan tidak terlalu jauh dan fasilitas kita sudah lebih lengkap.
fasilitas di pelabuhan Kurungkuku, fasilitas di pelabuhan khusus Arun sendiri. itu sudah melebihi dari cukup. Dari Tongkang besar bisa masuk, apalagi yang lain. Belum lagi fasilitas yang lain ya untuk mereka tinggal di sini ya. Ada kolam renang ya, kalau stadion ya. Kalau saya lihat ini udah cukup gitu untuk bisa menjadikan kota ini yang saya katakan tadi Bang, metropolis Acehnya di sini sebenarnya harusnya. Kan gitu Bang ya. Atau kita hanya terus bermimpi atau melihat kondisi seperti ini gimana menurut Abang ini? Makanya gini Bang. Jadi kalau dalam seminar itu jangan lagi dibuat judulnya apa istilahnya? Tantangan dan peluang. Iya, jadi kita tidak perlu lagi bicara tantangan dan peluang. Kita bicara peluang aja, nggak perlu lagi tantangan nggak ada lagi ya, peluang aja ya. Peluang aja. Karena kenapa? Tantangan kita udah lewati. Udah lewat ya. Tantangan kita udah lewat. Kita hari ini Los Maweng udah menjadi kawasan industri. Udah menjadi kawasan logistik yang bagus. Udah menjadi kawasan zona energi yang bagus. Zona energi yang mana kita udah punya, PJB udah punya, udah berapa. Habis itu jadi zona pengolahan ekspor. Kenapa bisa? Karena memang kita sudah punya lokasi yang dikelola oleh Pelindo. Jadi nggak ada cerita lagi tantangan. Kita bicara peluang hari ini. Makanya Pak Uli sendiri Bang di setiap session dia melakukan gebrakan-gebrakan selalu memang membicarakan tentang peluang. Kenapa? Karena dengan lahirnya sebuah peluang itu akan terciptanya lapangan pekerjaan, betul Bang ya? Betul. Apalagi dengan kondisi ini peluang. Benar. Kehadiran orang menyorot ini kan secara tidak langsung Bang, walaupun kita tidak tahu dapat gambaran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat tentang adanya investor yang akan masuk ke sini, walaupun kita dengar samar-samar dari media ya. Tapi kita melihat bahwasanya ini peluang. Ya kan? Peluang apa yang harus kita buat ketika mereka hadir gitu. Kan gitu Bang ya. Persiapan apa? Ya SDM apa yang harus kita ciptakan untuk kita lahirkan untuk bisa mereka menangkap peluang ini menjadi sebuah peluang untuk terciptanya lapangan pekerjaan. Terciptanya peluang berarti terciptanya usaha tercipta akan masuk lapangan pekerjaan. Termasuk tadi pabrikasi dari alat-alat dari yang apa. Kalau memang di sini Bang, saya rasa ini kita seperti kejatuhan durian runtuh ini tentang 6.000, 2.000 aja. Kalau 6.000 dapat di sini, makanya kuliner akan menjadi lebih meriah lagi gitu kan. Kemudian pasar, kemudian petani-petani akan nanam lagi dan sebagainya. Ini menurut Abang gimana ya Bang? Saya terlalu menggebu-gebu dalam hal ini karena memang jangan sampai kita menjadi penonton lagi lah ya. Gitu. Kalau saya sih punya harapan bagaimana ini dibungkus dalam satu bungkusan yang bagus, yang di dalamnya itu ada profesional yang memang betul dikemas ya Bang ya, packaging dilakukan. Ini harus segera. Soalnya orang bicara investasi itu bukan bicara hari ini, besok dan lusa. Tapi di saat mereka sudah mau investasi, bagaimana ini harus kita jemput. Jika memang kita belum punya karpet merah, karpet ungu pun harus kita taruh. Itu sebenarnya. Betul. Jadi semuanya harus dipersiapkan ya Bang. Infrastruktur dasar kita harus kita persiapkan. Kayak seperti jaringan air ya harus bersih, harus ada gitu. Jangan sampai di tempat rumah dari Pak Wali sendiri airnya nggak ada gitu. Ini kan lucu juga gitu kan. Jadi makanya ini yang harus kita bangun ya bersama untuk bisa bagaimana yang kata Bang tadi, packagingnya harus kita kemas kembali nih. Betul. Ini kan harus keterlibatan semua pihak ini Bang. Ya termasuk yang saya sangat mengharapkan juga nih dari akademisi nih harus terus, apalagi kan ada Mega Center ini Bang. Gimana nih Mega Center nih Bang? Ya harusnya Mega Center ini kan jadi sebagai corong untuk memberi informasi tentang perkembangan ilmu migas di kita. Ilmu migas di kita. Jadi seperti buat seminar, terus. Tapi judulnya jangan tantangan lagi Bang ya. Bicaranya jangan tantangan. Kalau bicara tantangan nanti kita tertantang terus. Padahal udah ini. Terus dengan adanya Mega Center ini juga bisa membuka ilmu baru bagi teman-teman siapa aja. Mau dia dari teknik, dari sospol, dari ekonomi. Toh di dalam ilmu migas itu kan
banyak sekali orang. Banyak ya. Banyak yang terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya. Tinggal bagaimana ini harus disuarakan terus supaya semua orang punya kesempatan. Jangan diam-diam tiba-tiba nanti yang masuk hanya 1-2 orang. Padahal kebutuhannya 1000. Yang masuk orang kita cuma 1, 2, 3 orang. Selanjutnya dibilang masuk SDM, orang luar. SDM Los Mawe belum cukup. Nah, bukan belum cukup. Lebih arahnya informasi yang dibuka itu. Yang dibangun, yang dibuka itu tidak tersampaikan. Iya. Sama seperti yang di KEK sekarang. Padahal pemerintah pusat sendiri dia sudah punya komitmen untuk membangun beberapa infrastruktur pendukung, Bang. Yang salah satunya adalah perlebaran jalan yang sepanjang 30 km itu menjadi 6 jalur. 6 jalur ya? Iya, 6 jalur. Dari simpang airport Maliko Saleh sampai ke depan Politeknik Negeri Los Mawe. Dan hari ini kita lihat kayaknya baru 4 jalur, Bang. 4 jalur ya? Nggak tahu ini apa memang ada pengembangan ataupun memang informasi ini tidak terserap. Padahal pihak pemerintah bisa mengambil komitmen yang sudah disampaikan pemerintah pusat ke kita. Langsung aja bangun 6 jalur sekalian. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembuatan simpang susun pintu gerbang masuk ke kawasan KEK. Itu juga kita sekarang belum tahu. Di mana tempatnya nggak tahu? Di mana tempatnya kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ini kan apa istilahnya janji yang sudah harus kita bangun sama-sama, kita suarakan bersama-sama supaya yang sudah dijanjikan ini betul-betul terrealisasi. Jangan sampai nanti kita salahin orang, kita sendiri nggak bilang kan gitu. Betul. Terus selanjutnya ada flyover, Bang. Flyover? Ya, flyover itu antara PIM dan Pelindo dan ke area Equity-Harun. Itu ada berarti sedikitnya ada 3 persimpangan di situ. 3 persimpangan. Terus selanjutnya adalah perpanjangan landasan pacu. Bandara Maliko Saleh dari 1.850 meter menjadi 2.400. Jadi setidaknya berarti pesawat yang besar itu udah bisa turun. Landas itu ya. Nah, landasannya karena udah panjang, udah 2.400. Terus selanjutnya ada pengembangan terminal Maliko Saleh. Sekarang terminal Maliko Saleh saya lihat udah mulai ada pengembangan. Tapi kayaknya masih saya seperti lihat yang punya bandaranya di Belu di Nusa Tenggara Timur. Karena saya pada saat itu pernah ke sana. Jadi mungkin entah karena dianggap frekuensi penerbangan masih kurang, makanya dibangun seperti itu, ataupun memang tidak ada seperti komunikasi tadi. Harusnya pemerintah sudah menyiapkan ini melalui KEK dan lain-lain lah untuk penunjangnya. Terus selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur di kawasan wisata Takengon. Ini kita nggak main-main, Bang. Jadi lahirnya KEK di Los Mawe bukan hanya Los Mawe yang menikmati dan Aceh Utara, tapi sampai ke masyarakat Takengon. Takengon, karena di sana kenapa? Itu di sana ada sumber juga. Ada sumber juga. Sumbernya adalah sumber pariwisata. Yang ditargetkan adalah masyarakat yang di sini kalau bisa jangan siap Sabtu Minggu pas dia free kerja, dia bisa jalan-jalan ke Takengon dengan Takengon fasilitas yang sudah bagus. Udah tuh hanya 2 jam udah bisa, Bang ya? Terus selanjutnya ada ini agak unik nih. Saya lebih suka melihat pengembangan infrastruktur kota mandiri Los Mawe. Di program KEK itu sudah ada yang namanya program infrastruktur kota mandiri. Jadi berarti kita betul-betul sudah mandiri. Kalau mandiri dari segalanya Dari fasilitas listriknya, fasilitas PDAM airnya, fasilitas jalannya. Terus selanjutnya mungkin fasilitas pendidikannya, kesehatannya. Harusnya itu sudah. Berarti imbas dari kehadiran KEK tadi ini akan melahirkan kemandirian ya sebenarnya kan gitu, Bang. Betul. Cuman kan peluang ini kalau nggak digapai, nggak ya. Ini harus dijemput, Bang. Nggak ada deh nih, ya kan? Ini harus dijemput karena kenapa? Yang ditulis di sini adalah komitmennya pemerintah pusat. Nah, jadi kalau komitmen pemerintah pusat, paling kita hanya menyiapkan DID. Ataupun apalah namanya itu. Habis itu kita datang ke sana dengan satu tim yang seperti yang saya bilang tadi. Ayo dong, ini dikencengin nih. Biar cepat terrealisasi kan. Terus ada selanjutnya pembangunan pelabuhan Krungguku. Ini mungkin wilayahnya Pelindo. Pelindo saya dengar terakhir mereka akan
invest lagi ke situ seandainya kawasan kek ini udah jalan. Nah, dalam artian udah jalan berarti ada aktivitas ekspor impor yang dilakukan di sana. Udah mulai berdenyut lah gitu ya kan. Mulai berdenyut. Terus adanya jaringan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, sama jaringan jalan nasional. Nah, jadi sebenarnya kalau kita terlalu terpaku dengan APBD, kasihan APBN, nggak ada yang sentuh. Ya betul. Kasihan APBN yang nggak tersentuh. Dalam artiannya kenapa? Pemerintah pusat sendiri dia punya komitmen yang sangat real terhadap kita di Aceh, khususnya di kawasan Kek, untuk kita bangun sama-sama. Nah, tinggal kita sendiri di sini, jangan terlalu sibuk dengan hal kecil, padahal hal besar. Hal besar ada ada di depan mata kita gitu ya. Tapi yang jauh, yang kecil ya nampak sama kita gitu ya. Itu sebenarnya yang jadi problem juga. Iya betul. Karena kalau dilihat dari Kek itu sendiri, sepemahaman saya, yang saya tahu, PIM sendiri dia punya target di dalam antara 2018 sampai 2022, mereka akan melakukan suatu investasi itu sampai 751 miliar US. Itu uang nih. Uang ya. Uang. Nah, 751 miliar US ini juta ini dibagi lagi. Ada revamping pabrik NH3, terus ada pengembangan kapasitas penangkaran benih padi, terus selanjutnya mereka lagi bangun juga power untuk mereka sendiri. Ada selanjutnya ada reutilisasi tangki NH3 dari AAF yang memang mereka itu bisa gunakan, pabrik pembangunan pabrik dolomit, pabrik dry ice. Nah, mereka lebih ini sebenarnya mereka sudah punya satu schedule kerja, master plan lah ya untuk itu ya, untuk ke depan ya. Untuk ke depan. Karena ya tadi itu udah menangkap peluang-peluang itu dari sebuah kawasan, dari sebuah perusahaan yang seperti PIM sendiri akan turun dengan berbagai mana anak perusahaan kan gitu ke depannya gitu kan. Betul. Dan ini tentu juga akan banyaknya uang beredar di sini ya kan. Kalau saya rasa PBK itu gak usah dipikirkan lah ya, itu Bang, ini yang dipikirkan ini sebenarnya Bang ya. Gimana menurut Abang nih Bang? PBK kecil Bang. 800 miliar PBK, 400 miliar untuk apa? Untuk gaji-gaji, yang tinggal 400 miliar lagi. Kalau kita pikirkan yang ini ya nggak dapat membangun kota ini gitu. Kalau kita mau kejar yang kota mandiri aja, yang program dari Kek ini mungkin lain cerita kan seperti itu. Jadi lebih arahnya kota mandiri mungkin kalau kita yang paling kecil sekarang kita PDAM. PDAM sampai saat ini kan belum maksimal. Kenapa enggak itu aja kita terobos dulu? Betul. Nah, dengan programnya dengan landasan dukungan untuk kawasan Kek, berarti kita minta support dari pemerintah air minum ya, untuk air minum. Mau dikucurkan 10, 100, 200 itu terserah kan. Yang penting harus selesai ya. Biarkan aja pemerintah pusat yang kita cuman menyodorkan ini aja untuk membangun ininya kan. Karena mereka sudah punya master plan. Betul. Mungkin karena nggak ada yang ngajukan mungkin. Jadi mereka sendiri ya akhirnya atau tersendat komunikasi mungkin Bang. Karena kan komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh pemimpin daerah untuk bisa berkomunikasi terus menerus dengan pemerintah pusat. Karena kalau komunikasinya lancar, saya rasa tidak ada lagi istilah seperti sejuta lampu dan setitik air gitu Bang ya. Ketawa Mutazar gitu. Jadi saya melihat Bang, itu tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang lain yang dulu dicanangkan pemerintah sudah mulai jalan Bang ya. Kayak di Sumatera Utara saya itu udah mulai jalan ya, di daerah-daerah lain sudah mulai jalan. Sementara Lok Sumawe ini di Aceh hanya retorika saja saya lihat, tapi tidak, dan ini memang jarang ada pembicaraan saya bilang Bang. Cuman terbentur begini, pesimis di sini, pesimis di situ. Cuman yang adanya pesimis terus gitu. Iya kan, ini kan harus kita bangun. Kita sudah dikasih wewenang kawasan ekonomi khusus. Bagaimana ini kita suarakan gitu. Ya, semuanya kita suara. Kalau dapat di kedai kopi di semuanya itu kita bicara tentang migas ini, ya kan? Kan ini Bang ya, supaya apa? Supaya pemerintah pusat
pemerintah kita Aceh ini terus membangun komunikasi. Kenapa? Ini sangat dibutuhkan sekali karena sudah kata Abang tadi sudah dikasih apa ya? Kewenangan besar untuk bisa terbangun kawasan ekonomi khusus di sini. Karena juga kan PHE sama apa kan sudah jalan ini Bang kan? Benar. Mereka sudah supply semuanya ya. Kemudian ada NSO dan sebagainya kan gini. Menurut Abang gimana Bang? Ya, itulah seperti kita bilang tadi bahwa jangan apa istilahnya? Jangan kasih informasi setengah-setengah, Ya. tapi ayo kita kampanyekan bahwa ini memang satu peluang yang besar. Ya. Karena pemerintah pusat sendiri melalui Pak Presiden, beliau kan ada mencanangkan kalau nggak salah itu sekitar 12 KEK kawasan ekonomi khusus, yaitu seperti KEK Seimangke, Tanjung Lesung yang di Sumatera, terus ada Mandalika. Saya ke Mandalika udah Bang. Udah Mandalika Udah, ya. Itu dari nol Bang bangunnya. Itu dari nol. Dari nol. Itu dari penghampasan jalan. Jalan ya. Kalau kita nggak kembali dari nol itu, nggak dimulai dari nol. Terus ada kawasan Kek Palu. Selanjutnya target pemerintah pada saat itu tahun 2018 sedikitnya ada 7 kek yang harus jalan. Salah satu adalah Kek Arun. Selain itu ada Kek Morotai, Bitung, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelawang. Yang terakhir 2019 kalau nggak salah saya pemerintah pusat ada yang namanya membuka Kek Sorong. Itu di Papua. Ya. Nah, Kek Sorong di Papua. Dan walaupun ini termasuk kek ataupun enggak, itu teman-teman kita banyak di Sorong sekarang. Nah, itu PT Arun, Rekin yang dulu kerja di pembangunan pabriknya Perta Arun Gas sekarang, itu rame yang di sana. Di Sorong ya? Di Sorong. Mereka sedang bangun tangki, ada beberapa tangki di sana. Itu kawasan ekonomi juga? Kawasan ekonomi. Iya. Nah, tapi kalau yang di Mandalika, saya terakhir 2019 kemarin itu kayak hotel, rumah sakit udah mulai nampak. Iya. Terus jalan untuk MotoGP juga udah mulai pekerjaannya. Sampai begitu. Dan kerjanya dari jam 7 sampai jam 8 malam saya pikir. Oh, kejar kebut ya? Kejar kebut. Luar biasa. Sebagian material ada yang dibawa dari Jakarta, dari Surabaya, tapi mereka punya time schedule yang ketat yang memang harus dikejar supaya target utama untuk MotoGP mungkin jalan. Malah yang jadi persoalan kita sekarang di sini, di tempat kita, di saat semua sudah ada, kita pada diam semua nih. Pada diam semua, kemana semua gitu ya? Nanti begitu datang investor berbondong-bondong ke sini, kita baru dan orang nggak akan datang Bang. Hah? Orang nggak akan datang ya? Karena logikanya begini. Di saat satu daerah itu tidak terjadi daya tarik tersendiri, mereka akan berpikir sesuatu. Nah, ngapain saya datang ke sana, diundang pun tidak. Nah, kan gitu logikanya. Tapi seandainya kalaupun nggak kita datang, tapi kalaupun mereka tidak datang, tapi kita bisa sampaikan, mereka akan ada satu pemikiran ke situ di pikirannya. Oh, di Lok Sumawi ada ini loh. Karena mungkin ini pendapat saya, kenapa Kek Arun itu harus dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Yang pertama adalah pemanfaatan fasilitas yang udah ada. Ini fasilitas sangat konkret. Yang kedua, seandainya terusan yang ada di Thailand itu jadi Bang, ini ada kemungkinan besar beberapa bagian ke bawah dari Malaysia, Singapura itu akan berdampak terhadap pelayarannya. Persiapan pemerintah kita sangat jelas. Sabang, Lok Sumawi, dan Sumatera Utara. Tinggal ini kita ada bangun pagi enggak? Betul. Ada bangun pagi nggak gitu? Ada bangun pagi nggak? Kalau bangun siang ya enggak. Nah, kalau bangun siang nggak dapat rezeki gitu ya? Berarti memang diambil sama Medan. Diambil sama Medan ya, betul ya? Karena kenapa? Semua kita fasilitas sudah ada. Kalau air berlimpah kita nggak bayar air. Energi kita udah lebih, udah ada ini, udah ada PJB di sini. Nah, terus apa lagi? Fasilitas golf aja kita punya Bang. Lapangan golf punya. Lapangan golf kita punya. Habis itu perumahan yang memang sanitasinya bagus ada di sini. Mereka datang kemari sambil anggaplah kapal-kapal besar, tanker dan lain sebagainya,
sambil menunggu dia jadwal untuk nyebrang ke sana, singgah dulu di Los Singgah Mawai. dulu. Ada 2-3 hari di sini main golf. Ya, siapkan ke air Taiwan, air minumnya juga diisi kapalnya kan gitu. Ya, kita pasok makanan, kita Ya. ngambil sayur-sayuran hidroponik kita lah kita bilang. Betul. Kita masukkan ke dalam kapal sambil menunggu. Itu kan ekonomi Betul. yang nggak ada di tempat lain. Betul. Nah, harusnya itu. Los Mawai jangan berpikir bahwa kita tidak mampu dengan dengan pertanian. Ya. Kita mampu dengan pertanian. Pemahaman saya bahwa sekarang orang tidak berpikir lagi melakukan sesuatu pertanian itu dengan lahan besar. Betul. Tapi mereka melakukan sesuatu dengan lahan kecil, mendapatkan hasil besar, dan nilai ekonomisnya itu dapat. Iya. Nah, Los Mawai bisa. Betul. Makanya Bang Mutazar, saya selalu dengungkan tentang kemandirian pangan, Bang. Jadi bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu kita mau makan beli dulu. Tapi kalau kemandirian pangan itu kita mau makan, kita tanam dulu gitu. Makanya saya lebih condong kayak di Los Mawai 1.900 areal pertanian kota lah kata saya. Kalau saya mengatakan ini kota, ini bisa ditumbuhi dengan berbagai macam komoditas. Ya jangan lagi kita impor dari negeri tetangga kita, tapi kita produksi di dalam negeri sendiri. Dan dari yang 1.900 yang kata Bang tadi lahannya sangat kecil, ini bisa menjadi lahan besar. Bisa mensuplai kepada daerah tetangga kita yang punya lahan begitu besar ya, tapi belum juga maksimal dijalankan. Makanya yang kecil ini maksimal untuk menjadi besar kan gitu Bang. Makanya apalagi nanti dengan kehadiran tadi mengatakan investor dari luar dengan program KEK ya, kemudian dari Blok Andaman dan sebagainya, tentu kan membutuhkan kesiapan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan para pendatang yang datang di sini gitu. Jadi mungkin dari segi inilah Bang ya, kalau kita lihat kan saya lihat dari jalan-jalan lewat di Cunda Plaza ya, yang bekas dari kita ya, monumental lah kejayaan sisaan kota Los Mawai dahulunya ya. Kemudian kita punya objek wisata juga Gua Jepang, saya tengok masih hanya sekedar begitu-begitu saja gitu kan. Kemudian kita punya garis pantai yang cukup bagus ya. Kemudian apalagi saat ini pembangunan jalan tol, kemudian jalan kereta api kan lagi jalan juga ini Bang. Jadi ini banyak juga menyongsong peluang dari lahirnya jalan tol, kemudian jalan kereta api gitu. Mungkin harapan abang kebetulan juga berkecimpung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai sekretaris Bang ya di Aceh Utara. Harapan abang ini Bang, karena kan saya sebenarnya keinginan sekali Bang, organisasi-organisasi seperti HIPMI, kemudian Kadin dan sebagainya ini bisa muncul kembali untuk bisa menyuarakan ini Bang gitu. Karena kan organisasi-organisasi inilah yang nanti juga akan berperan aktif ya, menegosiasikan gitu. Sehingga para investor itu akan datang ke sini gitu, dan anak-anak muda kita, generasi kita juga akan disiapkan sumber daya manusianya. Menurut abang sendiri Bang, ini peran dari organisasi-organisasi pengusaha dan sebagainya ini Bang. Kalau sekarang kalau kita lihat organisasi ini kan kita bilang tidak dilihat tapi terlihat. Tapi satu sisi kita tidak dapat mengakses apa yang ada, apa yang perlu. Nah, contoh kasus misalnya seperti yang di KEK, terus BPMA. Mungkin teman-teman di sana juga berharap sebenarnya ada pelaku-pelaku usaha yang bisa datang kemari. Tapi kita sendiri pada saat untuk melakukan sesuatu pun kita nggak dapat data. Nggak dapat data. Nah, malah data itu dapat di media ataupun hanya beberapa teman. Pada seandainya kita mungkin dikasih peluang ataupun bagaimana Los Mawai lah ataupun Aceh Utara, kalau saya dari Aceh Utara, disampaikan aja target pemerintah itu apa sih? Nah, dipaparkan ataupun dipresentasikan.
ini target Aceh Utara seperti ini, target Lok Sumawe seperti ini. Ada yang bisa kita sinkronisasi, ada yang bisa kita lakukan sinergi. Tidak besar, kecil. Nah, tapi tidak seperti ini. Kalau kami seperti ini kan lebih arahnya akhirnya hanya menjalankan organisasi, tapi efeknya sangat kecil. Gitu ya. Nah, efeknya sangat kecil. Jadi paling seandainya kita ke BPP hanya sampaikan, oh saya punya target ini, target ini, target ini. Tapi seandainya kita ada satu bahan yang jelas, di saat kita datang ke sesuatu ataupun kita diundang, kita bisa minta waktu sekitar 15 menit kita presentasi punya kita. Ini loh Aceh Utara seperti ini, Lok Sumawe seperti ini. Bahwa di Lok Sumawe itu ada kawasan kek, di Aceh Utara itu ada yang namanya PHI, ada yang namanya Exxon Mobil seperti itu, ada yang namanya PHI NSO. Terus di sana seandainya kalian datang berarti dapatnya ini. Tapi ini kan enggak, Pak. Kita jadi berbicaranya individu dan kemampuan pribadi jadinya. Harusnya anggaplah pemerintah ada satu kesempatan memanggil pengusaha-pengusaha kita dalam apa itu yang ada di Kadin, ada di Gapeksindo, ada di HIPMI. Mereka paparkan saja programnya, targetnya apa. Biar kita sendiri juga punya bahan kan. Pada saat kita ikut, ini contoh nih, ada ikut Rakernas, ada ikut undangan dari Kadin Pusat lah kita bilang. Kita bisa minta waktu untuk presentasi punya kita sendiri. Nah, tapi di saat ini kita nggak ada bahan, kurang pemahaman informasi yang total, jadinya kita nggak bisa bilang apa. Berarti kalau boleh dikatakan ketika organisasi dari pengusaha dan sebagainya ketika mengadakan rakernas dan sebagainya, tentu kan forum diskusi dibuka di sana gitu kan. Nah, tentunya kan harus dibawa nih bahan apa yang harus kita bicarakan tentang Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sebagainya kan gitu Bang. Bahan-bahan ini mungkin miskomunikasi atau komunikasi yang tidak terjalin selama ini antara pemerintah daerah dengan organisasi yang ada. Kan saya tengok juga di ada Kadin ya, maksudnya ada yang himpunan dari gas juga, migas dan sebagainya kan juga cukup banyak. Belum lagi himpunan pengusaha organisasi-organisasi yang lain ya kan. Jadi mungkin Bang kita melihat Lok Sumawe yang kita cintai ini ya, kalau mungkin saya boleh berandai-andai tentang Lok Sumawe ke depan ini, memang kan kata Abang tadi kan ini peran pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk bisa membuka keran-keran peluang ini tadi, untuk bisa ya katakanlah mempercantik ya, mempersolek ya Kota Lok Sumawe ini menjadi sebuah kota yang dirindukan oleh orang ya, untuk kembali lagi ke sini ya, atau mungkin yang dilirik oleh orang-orang luar untuk ke sini. Tentunya kan ini membutuhkan sebuah organisasi kepemerintahan yang baik ya Bang ya. Mungkin itu harapan kita bersama ya Bang, ke depan itu akan lahir pemimpin yang betul-betul punya visioner ke depan untuk menatap masa depan Lok Sumawe yang kita cintai ini bisa ke arah yang lebih baik ya. Gimana, sepakat nggak Bang itu Bang? Kalau saya sepakat sekali, karena kenapa? Mungkin kalau di dalam kami ilmu konstruksi itu ada yang namanya safety. Iya, ada yang namanya orang engineering. Iya. Kalau orang safety, dia yang penting selamat tenaga kerjanya. Iya. Walaupun terlambat proses pekerjaan, itu bukan tanggung jawab dia. Iya. Kalau orang engineering, dia yang penting progresnya naik. Walaupun tiba-tiba nanti ada yang kecelakaan, itu nomor 2. Iya. Nah, ini tapi di dalam proyek bisa jalan sama-sama, saling merangkul, saling menjaga, proyek jalan sesuai prosedur, safety pun selamat karena zero incident. Kita berharap ke depan ada pemimpin yang seperti ini. Di situ ada pengusaha, di situ ada swasta betul-betulan, di situ ada pemerintah, tapi mampu melakukan satu sinergi,
Sehingga kenapa? Dengan ada kesinergian ini, semua itu jalan. Ya. Yang kurang di pemerintah bisa ditutup sama pengusaha. Yang kurang di pengusaha bisa disupport sama swasta lain. Ya. Dan kondisinya pun seandainya butuh kurang dana dan lain sebagainya, kita punya bank yang bisa support. Tapi intinya ini kerjasama dulu nih. Ya. Jangan sampai istilahnya ada istilah saya nggak bisa kerja nih. Ya. Seandainya kalian gini terus. Ya. Nah, ataupun ini saya kasih ke kalian, Ya. sayanya harus diperhatikan, nah, seperti itu. Ataupun bisa juga yang lebih parah lagi. Jadi arahnya gini, jangan ini kan saya ya, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Kalau ini nggak jalan, nggak tahu tujuannya kemana. Nggak tahu tujuan yang mana. Ya. Nah, dan dalam satu area pemerintahan harusnya kita masyarakat ini merasa memiliki semua supaya kenapa? Untuk membantu. Benar. Ya. Maaf cakap kita bilang nih, seandainya nggak ada yang buang sampah, mungkin masyarakat bisa bakar dulu sementara. Betul. Nah, karena kenapa? Merasa memiliki. Tapi sekarang di saat ini tidak ada sinkronisasi, orang merasa apatis. Jadi masing-masing buang badan. Dan ini nggak boleh terjadi. Kota kita terlalu kecil untuk hal seperti ini. 4 kecamatan, Bang. 4 kecamatan dan hanya berapa? 200 sekian. Ya, sekitar 200 juta. 220 ribu. 220 ribu, 200 ribu ya. 200 ribu penduduk. Iya. Belum kita bandingkan dengan Medan, dengan lain-lain sebagainya. Jadi kasihan seandainya ini kita biarkan. Saya berharap kita punya pemimpin yang visioner, yang mampu merangkul semua elemen supaya dalam 2-3 tahun itu langsung nampak hasilnya. Yeah. Nah, dan ini harus menjadi Loksmawe kita. Loksmawe kita bersama, Bang. Iya. Ya. Itulah Bang Multazar. Saya memanggil Abang di sini ya salah satunya dengan tujuan saya pingin katakanlah punya anak-anak muda, punya pengusaha-pengusaha, ya, punya orang-orang pintar-pintar yang bisa menyuarakan ini gitu ya, menyuarakan tentang keadaan kota kita ini dengan peluang-peluangnya, kan itu yang sangat ini kan, karena saya juga ini Bang, saya juga di kota Loksmawe yang kita cinta ini saya mulainya dari nol, mungkin Abang tahu ya, kemudian mandirinya di sini ya kan, juga ya gimana caranya, bagaimana kita terus menyuarakan kemandirian, karena memang sangat ini Bang, kalau kita lihat dari situasi dan kondisi sangat memungkinkan dan besar kemungkinan. Dari namanya aja orang sudah lihat itu, wah ini bukan nasional lagi, udah internasional ya, udah go internasional. Tinggal sentuhan sedikit lagi aja, ini akan jadi kan gitu. Tentu yang tadi Abang katakan, kita perlu bersama, ya, merangkul lagi ya kebersamaan ya, bahwasanya Loksmawe ini milik kita bersama. Ya, makanya saya buat ini Loksmawe Bang, ini sesuatu yang kita cintai bersama, ini kota yang kita cintai, walaupun kita berantem di sini, kita bagaimana bergumul tapi jangan sampai sampai keluar lah ininya kan gitu. Tetap di sini kita tetap menjalin silaturahmi di sini. Yang penting kalau bagi saya Bang, untuk generasi ke depan ini kita harus melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Loksmawe ke depan ya kan. Kalau kita ya boleh dikatakan hanya beberapa tahun lagi lah ya, 20 atau 15 tahun lagi gitu, tapi generasi yang kita tinggalkan ini mereka harus menikmati ini, jangan seperti kita tahun 80 kemarin Bang. Kan gitu Bang ya, ketika sudah selesai, aduh ini nggak bisa, ini nggak ada, ini apa, cuma kita bisa main golf di Harun aja gitu kan, menikmati kolam renangnya saja gitu kan. Ya, mudah-mudahan Bang, dengan kehadiran kita Abang di sini, sukses terus HIPMI-nya ya. Kemudian saya lihat juga ada komunitas Pajero Sport ya, ini tetap terus dibangun Bang, komunikasi, karena semakin kita banyak membangun komunikasi yang saya Bang katakan itu, ini akan memberikan peluang ya, link semakin banyak, jaringan semakin banyak, dan juga kita berharap juga kepada generasi kita nih, anak-anak akademisi kita ya, mahasiswa, untuk bisa ya katakanlah turunlah untuk bisa menyuarakan tentang migas ini. Jadi jangan apatis dengan hal-hal yang tapi bagaimana kita menganggap ini sebuah keoptimisan, sebuah peluang kata Abang tadi gitu ya, untuk bisa kita bangkit untuk mendatangkan
hari esok yang lebih baik untuk kota kita, kota Lok Sumawe yang kita cintai ini. Terima kasih Bang ya. Oke Bang. Terima kasih saya ucapin atas kehadiran di studio kami yang kecil ini, dan alhamdulillah ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.